Hai hai hai, welcome back to my channel. Kayak ada yang nonton aja. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat ya. Karena cuaca sekarang ini nggak menentu, jadi kalian harus jaga kesehatan supaya bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Oke. Nah, pada kali ini aku bakal ngebahas nih sesuatu yang menarik karena terjadi pada kalangan remaja hingga dewasa awal. Nah, apa tuh? Apaan tuh? Yep, pertemanan. Jadi gini ceritanya. Dulu, ya nggak dulu banget sih. Aku punya teman, pertemanan kita udah cukup lama, kurang lebih 7 tahun. Oh my god. Kita temenan dari SMP hingga sekarang. Cuma sekarang kita berpisah karena punya kesibukan masing-masing. Nah, pasti kalian berpikir temenan lama bisa awet tuh. Kayak pasti ada masalah. Setiap pertemanan ada masalah kan? Jadi inti dari yang bakal aku sampaikan itu, aku punya struggle sama diri aku sendiri. Selama temenan sama dia, temenan lama, aku memiliki pertanyaan pada diri aku sendiri. Apa sih pertanyaannya? Sebenarnya aku ini dianggap teman gak sih sama dia? Nah, tuh, temenan lama kok bisa kepikiran kayak gitu? Jadi gini ceritanya, kita temenan udah lama. Kita cukup dekat karena berangkat pulang sekolah bareng, main bareng, jajan bareng, kemana-mana bareng. Nah, itu membuat kita dekat. Tapi dia nggak pernah menceritakan apapun tentang hidupnya kepada aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga nggak pernah buat cerita apapun ke aku. Karena aku orangnya banyak bicara, banyak sharing ke dia, sedangkan dia itu enggak. End of flashback. Nah, sebenarnya sikap macam tadi itu yang aku lakukan baik ya, karena kita menerima, memaklumi, dan mengevaluasi diri sehingga bisa menerima sikap orang lain tanpa tahu latar belakang orang tersebut. Memang butuh waktu sih untuk menerima, karena emang aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku nggak ada alasan untuk menerima dia, nggak tahu apa yang terjadi di dirinya. Aku berpikir hanya apa sih yang terjadi pada dirinya dulu sebelum ketemu aku sehingga dia punya kebiasaan macam ini, punya sikap yang macam ini. Few moments later. Just then. Nah, sikap tadi emang benar-benar bagus ya, karena kita bisa menerima sikap seseorang tanpa tahu alasannya. Tapi sikap macam itu nggak baik jika dilakukan terus-menerus ya teman-teman. Sikap macam itu tadi bisa memunculkan sikap yang namanya ghosting. Nah, sikap macam apa tuh? Jadi sikap itu merupakan sikap di mana kamu memaklumi atau mencari alasan atas sikap buruk seseorang. Aku nggak bermaksud teman aku melakukan hal buruk, bukan. Aku bilang jika sikap yang aku lakukan tadi, jika ada yang sama, itu dilakukan secara terus-menerus. Nah,
emang apa sih dampak negatifnya sama diri kita? Sikap yang tadi aku jelaskan itu bisa memunculkan hal buruk pada diri kita. Yang pertama, kamu bakal kehilangan feeling kamu. Maksudnya kayak gini, kamu bakal ngerasa kayak gini, ah itu bukan masalah gede, jadi nggak apa-apa lah. Terus yang kedua, kamu bakal membuat kata harusnya untuk diri kamu sendiri. Seharusnya aku nggak gini, seharusnya aku lebih positif, seharusnya aku nggak gitu ke dia. Terus yang ketiga, kamu bakal ngerasa sensitif. Kamu bakal dikit-dikit ngira orang lain bakal membicarakan kamu, padahal sebenarnya enggak. Okay. Terus yang keempat, kamu bakal ngerasa nggak yakin pada pilihan kamu. Itu dampak negatif atas sikap yang aku lakukan jika dilakukan sama teman-teman juga terlalu sering. Nah, dari permasalahan tadi, ada tuh cara yang kedua yang teman-teman bisa lakukan, yaitu melakukan deep talk. Apa sih deep talk? Pasti udah tahu semua kan ya. Deep talk nggak harus dilakukan sama pasangan, tapi bisa sama orang tua, sama teman. Memang nggak mudah, juga nggak sulit. Kita harus menyiapkan pertanyaan yang tepat pada teman kita ini, situasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Nah, dampak positif deep talk itu, yang pertama, kamu bakal ngerasa lega karena kamu telah mengungkapkan apa yang terjadi pada diri kamu, apa yang kamu rasakan kepada diri kamu, kepada orang lain. Yang kedua, membuat diri kamu merasa bahagia, karena perasaan udah lega, kamu bakal ngerasa tenang, bahagia. Dan yang ketiga, kamu bakal menjaga hubungan dengan temanmu, pasanganmu, orang tuamu. Karena deep talk ini bisa memecahkan masalah. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kamu bisa menemukan kisah hidup orang lain, mengerti hidup orang lain, dan cara pandang hidup orang lain itu gimana. Nah, itu poin keempat merupakan poin yang paling penting. Nah, dari kisahku tadi, jika kalian merasakan hal yang sama, kalian bisa ambil dua jalan yang tadi. Yang pertama, jika kalian gak enakan, kalian harus siap menerima dan memaklumi sikap teman kalian. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan deep talk dan membicarakan dengan teman kalian supaya ketemu jalan keluar, supaya pertanyaan tadi bisa terjawab. Jujur aku merekomendasikan yang kedua ya, karena itu benar-benar menunjukkan bahwa kalian mau berdiskusi, mau terbuka dengan teman kalian. Dengan keadaanku sekarang, dengan pertemanan aku dan temanku, karena aku belum mendengar yang sebenarnya dari mulut dia. Lebih baik mencoba daripada menyesal. Oke guys, itu aja kisah dari aku. Stay tune konten-konten aku selanjutnya. Bye-bye. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Jadi gini ceritanya. Kita temenan udah ada. Di sisi lain, aku berpikir di sisi lain